Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah setiap pagi Jumat selalu melihat postingan Yayasan Tabung Wakaf Umat akan membuat pesantren. Tanahnya mana, pesantrennya mana, rumahnya mana. Nah, inilah dia. Insya Allah akhir Desember serah kunci. Satu rumah nih harganya 252 juta. Maka duit-duit seperak, dua perak, seringgit, dua ringgit yang bapak ibu saudaraku kirimkan, transferkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, jadi barang itu sudah. Ini jangan-jangan Ustadz di depan perumahan orang. Enggak, datang ke Pekanbaru, lewat jembatan Leton, menuju Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung, belok kiri, datang kemari. Pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Oh, kan udah siap Pak Ustadz. Lalu kami mau ngasih apa lagi? Nanti akan berdiri bangunan untuk aula, untuk saung, untuk asrama, untuk kelas. Kalau di total itu semua 14,1 miliar. Ini yang terpakai untuk ini saja baru 1,5 miliar. Jadi jamaah yang bingung duitnya mau dibuat kemana, jangan takut, jangan ragu. Kirim ke Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661. Bank Syariah Indonesia BSI 147 6-nya 7 kali 666 6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bisa juga ke Bank Muamalat 2210666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya hubungi nomor ini, admin Yayasan 0852 6541 6060. Mengalir sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Di pagi yang cerah, Masya Allah. Kiai, ahlan wa sahlan, selamat datang Kiai. Pripun kabari api? Alhamdulillah. Masya Allah. Bersama kita, sebetulnya Kiai semua, cuman ada Kiai lama, ada Kiai baru. Ada Ustadz Hanafi, ada Ustadz Alnob, ada Ustadz Tatang, ada Ustadz Noki, ada Ustadz Mahmud. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Kalau kita keluar dari kota Pekanbaru, kemudian ke arah Rumbai, lewat jembatan Leton menyeberang Sungai Siak, lalu kemudian akan terjadi kebingungan karena sedang berada di Simpang Bingung. Dan jangan terlalu bingung karena di sebelah kiri itu terus saja itu akan menuju tempat pemakaman COVID TPU. Tapi jangan lupa di sebelah kanan sebelum ke TPU singgahlah ke YTWU. Apa YTWU ini Ustadz Tatang? YTWU ini Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz. Ustadz Tatang fokus ke kamera kita ada dua. Bisa ke kiri atau ke kanan, bisa pindah-pindah. Yang tak bisa berpindah itu cuma satu, hati Ustadz Tatang. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan kita dirikan 6 Juni 2020 dan Alhamdulillah 6 Juni 2020. Udah berusia sekitar 1 tahun lebih 3 bulan lah. Soal namanya? Betul. 3 bulan. Nah ini kita sekarang berada di Pondok Pesantren Nurul Azhar. Salah satu kegiatan kita membangun pondok pesantren ini semua bersumber dari dana umat. Yayasan Tabung Wakaf Umat mengelola dana umat, milik umat. Milik umat. Bukan milik Ustadz Tatang. Bukan. Dan bukan milik pembina yayasan dan bukan milik pengurus yayasan. Dan bukan milik Ustadz Somad. Oh, Masya Allah, tabarak. Saya semangat tadi, saya sangka punya saya. Bagaimana polanya Ustaz Alnob? Jadi Ustadz, kita ini kan menggabungkan 4 unsur. Ya. Ada unsur Ustadz Abdul Somad dan sahabat dakwah. Yang dimaksud 4 unsur itu bukan api, air, angin, bukan Ustadz. Yang kedua ada alumni Al-Azhar, yang ketiga alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Ya. Yang ketiga alumni Susko tahun 96 karena Ustadz pernah kuliah di situ Ustadz. Okay. Yang keempat jamaah. Maka jamaah ini semua 4 unsur tadi setiap bulan kita rapat rutin. Karena mereka yang sudah masuk di pengurus yayasan, dari awal kita bersama-sama bercita-cita kita yang akan menghidupkan yayasan untuk berkhidmah pada umat. Maka semua program yayasan kita rapatkan, kita musyawarahkan sehingga muncul ke publik hasil pikiran banyak orang. Tidak egoisme satu pengurus
atau siapa saja yang punya kepentingan, Ustaz. Karena kita tak ada kepentingan, Ustaz. Tak ada kepentingan. Dari awal kita sudah nol kepentingan. Kepentingan kita berkhidmah di sini. Mudah-mudahan kalau meninggal ada jariah ngalir untuk kita, Ustaz. Amin. Nah, itu, Ustaz. Masya Allah. Bagaimana pembangunan pesantren ini, bagaimana Pak Mahmud? Pak Mahmud yang bolak-balik ke mari. Mudah-mudahan ibu tak curiga Pak Mahmud sering kemari. Jangan buka cabang pula Pak Mahmud. Baik Ustaz. Jadi mulai kita membangun pesantren ini, kebetulan sudah diterima juga. Walaupun kita sedang membangun, tapi sudah diterima juga santri. Ya. Tetapi kita tempatkan dulu santri di rumah Quran, yang berada di Jalan Paus. Ya. Kemudian strateginya adalah karena dana yang kita butuhkan ini banyak. Dana yang kita butuhkan ini 14 M totalnya. Untuk siap semua pondok nih? Siap semua. Makanya kita cicil lah. Kita cicil, yang pertama kita bangun adalah fasilitas-fasilitas pendukung. Yaitu yang sudah berdiri di sana adalah rumah guru. Yang nanti bisa difungsikan sebagai asrama dan tempat belajar sementara. Dan kemudian setelah selesai rumah guru, saat ini sudah selesai, kita langsung membangun pendopo untuk kegiatan anak-anak. Dan nanti insya Allah juga akan langsung kita bangun asrama, sehingga anak-anak yang betul-betul bisa tinggal di asrama. Setelah itu, yang di tempat kita ini akan kita pancang juga itu sekolahnya, bangunan utama. Kelasnya. Ya. Selesai itu, Ustaz. Oke, ini tentu semuanya pakai duit. Tak bergerak barang nih kalau tidak ada duit. Kalau udah cerita duit, kita pejamkan mata tuh nampak Ustaz Noki. Asal pejam mata nampak. Karena dialah yang menyimpan rekening duit-duit nih semua. Jadi tolong Ustaz ceritakan dulu masalah duit nih. Baik Ustaz, bismillah. YTWU berdiri sudah 1 tahun lebih 3 bulan Ustaz ya. Yeah. Dan untuk mensukseskan program-program kebaikan yang digagas oleh YTWU, kita menghimpun dana dari masyarakat, dari para muhsinin, dari para donatur, dari para dermawan. Untuk menghimpun dana dari para muhsinin tersebut, kita sudah membentuk rekening Ustaz. Yeah. Nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nama rekeningnya yayasan. Bukan Ustaz nama Ustaz Noki, Ustaz Alnaf, Ustaz Anafi, tidak. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nama Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustaz. Kita buka rekening itu banyak Ustaz, bukan hanya di satu bank, ada di beberapa bank. Jelas pengelolaannya kita sangat-sangat jaga. Hanya di bank syariah Ustaz. Kita tidak menggunakan bank konvensional. Banknya antara lain yaitu Bank Rio Kepri Syariah, Bank BSI kita gunakan juga, Bank Syariah Indonesia, juga di Bank Muamalat. Jadi tidak hanya satu bank. Jadi para muhsinin bisa mentransfer dana untuk program-program kebaikan YTWU ini di 3 bank tersebut, Ustaz. Dan bagaimana kita menghidupi operasional yayasan? Coba Ustaz Noki mengarah kamera supaya kalau jumpa jamaah nanti cepat dia ngirimkan duit tuh. Nah, ini, yakin dia. Nah, jadi para muhsinin yang ingin menyampaikan dana atau donasinya kepada YTWU bisa melalui 3 bank tersebut yang sering di beberapa video disampaikan oleh Ustaz Somad nomor-nomor rekeningnya. Nah, kita dari pihak pengurus, pihak pengelola, pembina maupun pengawas itu tidak sepeser pun mengambil atau menikmati uang tersebut. Uang tersebut memang untuk kepentingan kebaikan, program-program kebaikan yang digagas oleh yayasan. Jadi Ustaz Noki selama setahun 3 bulan ini tak ada mengambil duit yayasan nih? Alhamdulillah, Ustaz Somad, kita bapak-bapak para pengurus, pembina, Ustaz Tatang, Ustaz Somad, Ustaz Alnof, Ustaz Nafi, Pak Mahmud, ya, Pak Kiai juga yang ada di tengah kita juga ini, itu alhamdulillah kita juga sudah memiliki penghasilan sendiri Ustaz. Jadi kita tidak mengharapkan sepeser pun pendapatan atau penghasilan dari yayasan kita kelola ini. Dari awal kita memang sudah berkomitmen bahwasanya kita mendirikan yayasan ini adalah murni khidmat untuk umat. Masya Allah. Pengabdian kita untuk umat, mudah-mudahan dengan ini kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. Kita meninggal, jariah mengalir kepada kita. Minyak Pak Mahmud pun operasional pun sendiri, kan? Bahkan ketika Pak Mahmud melakukan kunjungan ke lokasi pesantren untuk mengawasi pembangunan di sini, 3 kali seminggu murni dana pribadi. Tidak ada support dari yayasan Allah, untuk Allah sehatkan Pak Mahmud, panjang umur, jadi berkah panjang umur, untuk kita barokah, insya Allah. Dan kita tidak ada digaji 1 rupiah pun. Nah, di dalam konsep undang-undang perwakafan memang dimungkinkan
untuk operasional yayasan, termasuk tenaga kerja yang bekerja di yayasan itu diberikan gaji. Namun gaji itu diambil dari 10% surplus. Bukan dari total. Bukan dari total aset wakaf. Kalau kita mengelola, aset wakaf menghasilkan keuntungan, maka boleh diizinkan oleh undang-undang untuk mengambil 10% dari surplus itu untuk kegiatan operasional yayasan, termasuk juga gaji tenaga kerja yang ada di dalamnya. Kalau sebelum jadi itu, kalau tidak ada surplus ya kita tidak ada menerima apapun. Jadi murni ini adalah. Jadi Ustaz Noki ini PLT lah. Pejabat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita niatkan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan ini menjadi amal kita, Ustaz. Ini rupanya rahasia awet muda Ustaz Noki. Masyaallah. Tak terlalu dipikirkannya dunia ini. Kalau kita PJS, Ustaz. Hah? Apa? PJS, pejuang soleh. Ya salam. Bukan soleha. Barakallah. Pejuang untuk soleh. Gimana proses belajar mengajar anak-anak kita, Ustaz Al-Mukarram? Bismillah, alhamdulillah. Kiai yang dari Medan inilah dia. Jadi agak lain nada, Ustaz. Iya. Jadi saya diamanahkan untuk memimpin pesantren ini, tapi pikirannya bukan pikiran saya, Ustaz. Saya cuma teknis saja di pesantren, karena istimewanya pesantren ini memang dirumuskan oleh banyak pihak, Ustaz. Ustaz sendiri sering kasih masukan, dan Ustaz Arnab juga lebih 50% pikiran dia masuk dalam program kita. Dan kita mengundang ustaz-ustaz besar yang ada di Pekanbaru ini secara keseluruhan untuk merumuskan program pondok pesantren ini. Karena ini amanah dari umat, jadi kita harus kelola profesional, dan juga kalau bisa target-target pencapaian itu jangan sampai missing. Kalaupun ada error, jangan sampai terlalu banyak errornya. Target kita sebagaimana cita-cita mulia kita bersama, ada anak yang hafiz Quran dan juga faqih. Selain dia hafiz, dia juga menjadi alim apa yang dia hafal itu. Mazhab tetap Syafi'i ya. Mazhab tetap Syafi'i dalam urusan fikih, walaupun kiainya Hanafi. Untuk urusan fikih kita tetap komitmen di Syafi'i, karena ini adalah kultur kita dan semua masyarakat kita bermazhab Syafi'i dari nenek moyang kita. Akidah kita tetap Asy'ari, dan anak-anak juga kita himbau untuk terus mencintai tasawuf. Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan cita-cita kita, anak-anak ini sedang kita rumuskan programnya dan berjalan saat ini. Mereka kita targetkan dalam 2 tahun itu kalau bisa sudah jadi hafiz Quran. 2 tahun hafal Quran. 2 tahun, Quran. Habis itu? Dalam 2 tahun ini mereka tidak akan diganggu dengan pelajaran lain agar mereka bisa konsen. Paling diajarkan adab, fikih, dan ilmu-ilmu alat bahasa Arab. Tahun ketiga, di awal-awal tahun ketiga kita ingin fokus anak-anak ini matang dulu baca kitab, Ustaz. Jadi betul-betul dalam tahun ketiga itu mungkin 6 bulan pertama atau berapa waktu yang kita butuhkan nanti, kita cari metode yang bagus sehingga anak ini macam baca bahasa Indonesia, bahasa Arab itu mahir, macam air aja udah. Jadi setiap kali dibaca ini bacaannya, barisnya ini, alasannya ini, hukum nahunya ini, dengan pemahaman yang matang. Dan nanti setelah itu baru kita konsentrasi memasukkan kitab-kitab yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i dan juga yang biasa dipelajarkan pesantren lain. Harapan kita menjadi faqih, menjadi alim, tapi di sisi lain plusnya dia juga menjadi seorang hafiz Al-Quran yang mungkin, insyaallah. Ini akan menyebarkan dakwah. Ini yang kita harapkan nanti yang akan menjaga Ahlussunnah wal Jamaah di negeri ini, San. Dan kita tidak hanya menerima orang Pekanbaru, masyarakat setempat ini ada yang kita terima, Pekanbaru juga diterima, dan pedalaman-pedalaman kita upayakan harus mengutus santri kemari. Tapi dengan seleksi yang ketat. Di antara seleksi ketatnya ekonomi, karena ini kita menggunakan dana umat, maka wajib mereka adalah mustahikin zakat. Yang kedua, mereka juga harus terseleksi secara IQ, Ustaz. Karena target pencapaian kita tinggi, sehingga yang biasa-biasa saja khawatir tak mencapai target ini, Ustaz. Nah, itu, Ustaz. Ini kan kita udah berjalan sejak Juni 2020. Betul. Terus mau dibawa kemana hubungan ini, Ustaz Tato? Ini baru permulaan sebenarnya, Ustaz. Baru permulaan? Permulaan. Masya Allah. Kita bangun pondok pesantren, kita bangun pondasi, ini tapak kita di sini. Tapi ke depannya mungkin santri-santri kita yang baru 2021, 2020 baru selesai kan, di situ baru kelihatan nanti hasilnya. Mereka akan kembali ke masyarakat, mereka bisa baca kitab, mereka hafiz. Di situ baru kelihatan goalnya. Jadi ini baru permulaan dalam hubungan kita. Masih panjang lagi jalan dan masih luas. Sampai akhirnya kita bersama di surga. Amin. So sweet, Ustaz Tato. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Mahmud tentang pembangunan nih? Ke depannya, Pak. Saya rasa gini. Kita bangun pendopo lagi. Pembangunan kita ini
saya rasa akan banyak lagi. Kenapa pendopo, Pak Mahmud? Oh, karena pendopo ini kita bangun karena merupakan salah satu sarana dari santri untuk berkegiatan dan bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi itulah pendopo ini kita dahulukan. Kemudian nanti asrama dan sekolahnya. Mengingat juga dana harus kita himpun. Selain itu mungkin setelah selesai pesantren kita ini masih ada target lagi. Tanah di Jalan Bakti. Jalan Bakti harusnya digarap. Yang sudah diwakafkan oleh Bapak Pak Saleh Jasid. Alhamdulillah di sana sudah ditimbun, sudah bersih, sudah bagus. Nanti tinggal kita rencanakan, kita akan pagar dan kita akan bikin jembatan sementara untuk bisa lalu daerah situ. Kemudian nanti di situ akan kita bangun apa yang kira-kira bisa untuk dijadikan sarana kita berkhidmat kepada umat. Insya Allah. Ustaz Noki, masalah uang ini, apa Ustaz Noki pernah terganggu tidurnya, terpikir cuma lah pondok ini nanti? Iya Ustaz, karena memang ini kita ngelola dana umat, jadi memang ini merupakan tanggung jawab kita Ustaz, tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana mengoptimalkan dana yang diamanahkan umat ini supaya memang betul-betul bermanfaat bagi umat. Karena ada yang bilang kalau kita terpikir sekali dunia ini tumbuh uban satu. Udah banyak uban Ustaz. Tapi alhamdulillah Ustaz, insya Allah dengan niat kita yang lurus, dengan kebersamaan kita Ustaz, bersama-sama kita di yayasan ini kita bangun kebersamaan di sini. Murni kekuatan umat ya? Murni kekuatan umat Ustaz. Tak ada pejabat mau kampanye gitu, tak bisa? Tak ada kepentingan apapun di sini. Misalnya, ini saya tapi tiangnya warnanya sesuai warna partai, tak bisa ya? Tak bisa Ustaz. Jadi memang ini kita berkhidmat untuk umat Ustaz. Masya Allah. Demikian Ustaz. Insya Allah ya? Insya Allah. Bismillah ya? Bismillah. Insya Allah kita. Ustaz Anop? Siap Ustaz. Siap kuat. Kita Ustaz selama ini alhamdulillah disupport penuh oleh jamaah, oleh masyarakat. Dan kita di yayasan karena orangnya banyak, alhamdulillah saling mengingatkan Ustaz. Sehingga kita tidak ragu, tidak merasa riskan, khawatir program-program kita tidak berjalan Ustaz. Karena terbukti sudah 1 tahun lebih kita bergerak, kegiatan kita, program lebih dari 25 program, melibatkan orang banyak, dana besar, rata-rata terpenuhi Ustaz. Alhamdulillah. Termasuk kita mau bangun madrasah di pedalaman. Baru tanggal 21 September kita meletakkan mutu pertama. Di awal Oktober sudah lebih 150 juta terkumpul. Target kita kalau kata Pak Mahmud, mudah-mudahan 300 juta selesai madrasah itu Ustaz. Artinya belum 1 bulan sudah terhimpun 50% dari kebutuhan pembangunan madrasah. Berapa program kita total semua? Program kita Ustaz yang besar saja itu sudah 27 program Ustaz. 27 program. Ada yang programnya zakat, ada yang wakaf, ada infak, ada sedekah, kemudian pengiriman guru mengaji di kota sampai pedalaman Ustaz. Pengiriman wakaf Quran, kemudian beras. Setiap bulan rutin itu Ustaz. Terganggu enggak kegiatan Ustaz Alnop? Alhamdulillah selama ini Ustaz, karena kita sudah ceramah tetap, mengajar tetap, di rumah dengan keluarga tetap Ustaz. Abdullah Maryam tetap. Alhamdulillah Ustaz. Supaya keluarga tetap terayomi, kegiatan yayasan terjalankan Ustaz, kadang-kadang mereka kita ajak. Satu sisi edukasi, mereka tahu bapaknya kerja di mana. Satu sisi kita berlatih semoga dia siap terjun ke masyarakat. Paling penting emaknya tahu. Emaknya tahu Ustaz. Kalau emaknya enggak tahu harus jangan-jangan tak boleh keluar lagi setelah itu Ustaz. Panjang urusan ya. Maka kadang emaknya diajak Ustaz. Ini pesantren kita, ini rumah Quran kita, program kita di sini. Kadang-kadang berangkat ke pedalaman Ustaz. Kita berangkat bareng tuh emaknya yang ngantar. Tahu dia, oh berangkat dengan Ustaz Somad, aman nih katanya. Enggak tahu kalau masuk kongkol Ustaz Somad katanya. Oh enggak. Insyaallah Ustaz. Belum ada terjadi lagi tuh. Kongkol ya. Jadi alhamdulillah tidak terganggu Ustaz, dan kita sangat dengan bersama ini sangat tersupport, saling mengingatkan Ustaz. Sehingga program apa besar atau dananya besar, karena berfikirnya banyak terasa ringan. Sehingga malam alhamdulillah bisa tidur terus Ustaz. Siang pun kalau ingin istirahat bisa istirahat Ustaz. Bahkan santri kita wajibkan tidur siang Ustaz. Kailulah Ustaz. Ada yang mau Ustaz Hanafi tambahkan? Ya artinya saya ingin secara keseluruhan Ustaz, bahwa yayasan ini kan milik umat Ustaz. Maka seluruh umat berhak untuk tahu apa isi di yayasan ini, apa yang kita lakukan, dan kita berharap semua umat memantau lah kegiatan kita. Dan kalau pengen tahu apa yang kita lakukan, jangan bicara di luar. Datang ke kita tunjukkan datanya. Pak Mahmud lengkap data pengeluarannya. Saya juga
lengkap laporan kegiatan santri dan pencapaian-pencapaian santri, dan Ustaz Arnab di kepalanya semua program itu sudah ada. Nah, jadi insya Allah kapan saja orang butuh informasi tentang yayasan, tidak mencari di luar, Ustaz, tapi datanglah ke kita, kita akan tunjukkan apa yang kita lakukan. Nah. Kita buka data, Ustaz. Oke, insya Allah. Subuh barokah. Kita bersama di sini, tapi semua ini tak ada apa-apanya kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Betul, betul. Mengetuk pintu langit, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat, ampunan dan pertolongannya. Kita mohon supaya Kiai mendoakan, membimbing doa kita bersama pada kesempatan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyidat tarafuna bi annaka ladraj wa tuballighuna biha sallallahu min jamil khardi fil hadi wa talam. Ya Allah, ya ibadallah, ya rijalallah, aghithna mudana faqdi hajati ya qadal hajat, igdi hajatina ya Allah, igdi hajatina ya Allah, igdi hajatina ya Allah, ajilan ajilan jana alwaha 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 al-ajala al-ajala as-sa'ah as-sa'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kun bi'idnillah, kun bi'idnillah, kun bi'idnillah wal awwal wal akhir wal akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Siril Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, Kiai. Jazakumullah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan barokah selalu menyertai kita. Ustaz Hanafi sehat badan, sehat keluarga, sehat semuanya, karena sampai anak-anak ini tamat, sampai anak-anak ini pulang ke kampung, dan mereka kirim pula anaknya nanti belajar ke Ustaz Hanafi lagi. Amin. Kemudian Ustaz Arnab, Masya Allah, Allah membalas segala kebaikan. Ustaz Tatang, Ustaz Noki, mudah-mudahan angka-angka itu tetap bertambah. Kemudian Pak Mahmud sehat badan, selalu kemari bisa mengontrol ini semua, karena sulit menggantikan posisi Pak Mahmud nih. Jazakumullah, hanya Allah yang dapat membalas segala kebaikan. Begitu juga sahabat-sahabat kami yang tak dapat ikut pada kesempatan kali ini, tapi kami yakin dan percaya doa-doa, kontribusi jamaah dimanapun berada. Manjahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, tombak, kuda, anak panah, faqad ghaza, maka sesungguhnya dia sudah ikut jihad fisabilillah. Kirimkan 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, besi, datang kemari bagi yang dekat. Insya Allah kita ada wisata religi setiap awal bulan, pekan kedua, datang kemari. Itulah gunanya pendopo ini, supaya pengajian kita tidak lagi di hotel, tidak lagi menumpang di tempat orang, tapi langsung datang kemari, melihat, belajar dari alam semesta. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mati menjadi amal jariah. Dalam hidup anak cucu kita bisa melihat inilah hasil karya ayah kami, datuk kami. Bekerja sama mereka dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita akan lanjutkan dialog ini pada kesempatan yang lain, di waktu yang lain insyaallah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyebut dia sebagai hadimal ladzat, yang menghancurkan segala kenikmatan. Nikmat makanan, nikmat popularitas, nikmat kekuasaan, nikmat harta, hancur semuanya. Apalah yang mengalir untuk mereka saudara-saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi. Mari kita bersedekah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum keluarga sahabat. Sedekah beras. Setiap bulan kita salurkan ke fakir miskin du'afa. Transfer ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomornya 82021 66662. BNI Syariah BSI 1010 9 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Pastikan sampai 0852 6541 6060. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaq tafa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang menjadi amal jariah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.